Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Bahan Ajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang aktivitas 5.1 dan mengisi tabel 5.2 makna sejarah Sumpah Pemuda halaman 104 IPS kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Langsung saja. Setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi di atas dan sumber belajar lain tentang nilai sejarah Sumpah Pemuda, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut. Ini tabel 5.2 makna sejarah Sumpah Pemuda. Kita akan mengisi uraian ini dan ini aspek informasinya. Yang pertama yaitu kronologis peristiwa Sumpah Pemuda, yang kedua semangat dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda, yang ketiga makna Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan, yang keempat makna Sumpah Pemuda bagi pelajar, nomor 5 dan seterusnya. Oke. Jawabannya sebagai berikut, bisa teman-teman salin jawabannya di sini. Yang pertama yaitu kronologis peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ialah merupakan suatu pengakuan yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Sumpah Pemuda terjadi pada 27 sampai 28 Oktober 1928, yaitu Kongres 1 dan Kongres 2. Kongres Pemuda 2 berawal dari tekad para pemuda Indonesia untuk mempersatukan pemuda Indonesia. Kongres ini dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Japa, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Ambon, dan sebagainya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kwe Tiam Hong, John Lau, Xion Hok, Oi Kai Siang, dan Xioi Dijen Kwai. Pembicaraan ikrar Sumpah Pemuda ialah merupakan hasil dari rapat-rapat yang diselenggarakan sebanyak 3 kali. Inilah kronologis peristiwa Sumpah Pemuda. Yang kedua yaitu semangat dan komitmen peristiwa Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tidak hanya disusun semata-mata untuk menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, namun juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Itu yang kedua, uraiannya bisa teman-teman salin. Yang ketiga yaitu makna Sumpah Pemuda bagi bangsa, perjuangan kemerdekaan. Dari Sumpah Pemuda tersirat makna yang sangat penting untuk bangsa Indonesia. Para pemuda telah mempersatukan pemuda-pemudi di Indonesia untuk menjunjung tinggi tanah air Indonesia dan telah mengikrarkan satu bangsa, tanah air, dan bahasa yaitu Indonesia, walaupun dari banyak berbagai ras, suku, agama yang berbeda pendapat. Ini untuk uraian yang ketiga, makna Sumpah Pemuda. Yang keempat, makna Sumpah Pemuda bagi pelajar. Sumpah Pemuda harus ditegakkan, maka para pelajar harus dapat memaknai hal penting dari Sumpah Pemuda, yaitu menyalakan api semangat dalam meraih prestasi, yaitu semangat untuk belajar agar prestasi dapat kita raih. Karena di zaman modern ini sebenarnya kita masih terjajah oleh negara lain. Sebagai contohnya dalam hal teknologi, untuk mengatasi hal tersebut negara ini membutuhkan penerus atau pelajar yang bersifat, berpikir, dan bertindak modern, namun masih memiliki rasa cinta terhadap tanah air, meningkatkan silaturahmi dan solidaritas antar siswa maupun masyarakat sekolah lainnya, memberikan gambaran apabila ada keinginan maka akan ada jalan, sehingga kita tidak perlu takut untuk bermimpi. Selain itu, di masa yang serba modern ini, kita harus berpikir kritis dalam menanggapi masalah layaknya para pemuda dulu yang berpikir cepat untuk menentukan persiapan merebut kemerdekaan.
Ini makna Sumpah Pemuda bagi pelajar. Selanjutnya yang kelima yaitu Panitia Kongres Sumpah Pemuda 2. Ketua Sugondo Diovo Puspito, Wakil Ketua RM Joko Marsaid, Sekretaris Muhammad Yamin, Bendahara Amir Syarifuddin, Pembantu 1 Johan Muhammad Chai, Pembantu 2 R Kajar Sungkana, Pembantu 3 Senduk, Pembantu 4 Yohanes Leimena, Pembantu 5 Rohjani. Keenam, butir-butir Sumpah Pemuda. Butir-butir Sumpah Pemuda antara lain: pertama, dalam semangat Sumpah Pemuda tidak semata-mata untuk menggerakkan semangat para pemuda saja, tetapi lebih daripada itu, bahwa Sumpah Pemuda untuk meraih kemerdekaan dan mempertegas jati diri bangsa Indonesia. Kedua, Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang harus terpatri dalam hati nur sanubari para pemuda. Ketiga, semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pertanggal 17 Agustus 1945 ketika Soekarno dan Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi. Itu uraian tentang butir Sumpah Pemuda. Dan yang ketujuh terakhir yaitu isi Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Inilah aspek informasi dan uraian, dan kemudian kamu letakkan dalam kolom yang tersedia di halaman 104. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan tabel 5.2 makna sejarah Sumpah Pemuda. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video ini dan sampai jumpa di next video.